Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pernah jatuh cinta? Bagaimana rasanya jatuh cinta? So, jatuh cinta itu dilarang atau tidak? Mengapa kita harus jatuh cinta? Yuk kita ikuti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya Syukur Widodo, penyuluh agama Islam, kantor urusan agama Kecamatan Bodo, kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, akan menyampaikan tentang materi yaitu mati syahid, menyembunyikan rasa cinta dan menahan rindu. Cinta dalam pandangan para ulama, yang pertama yaitu oleh Quraisy Shihab menyatakan bahwa cinta berkaitan dengan sesuatu yang hakiki, tetapi sesuatu itu nyaris tidak dapat terjangkau oleh nalar atau tak bisa dijelaskan oleh logika. Cinta dapat diibaratkan sebagai oksigen. Selanjutnya dalam pandangan Ibnu Sina, Ibnu Sina menilai cinta sebagai penyakit. Dalam bukunya Al-Qunun fi At-Tib, filsuf dan dokter menguraikan gejala-gejala adanya cinta antara lain, yaitu hati si pencinta selalu bergejolak. Hatinya selalu bergejolak, tidak stabil, sekali senang, sekali susah, sesekali tertawa, dan pada saat yang lain tiba-tiba menangis. Yang ketiga, dalam pandangan Ibnu Hazm, Ibnu Hazm mengakui bahwa cinta adalah penyakit yang keras tapi mengandung obatnya. Itu di dalam, menurut Ibnu Hazm, cinta itu adalah penyakit sekaligus ada obatnya, selama cinta itu sesuai dengan kaidah interaksi yang ada. Cinta adalah penyakit yang diidamkan. Cinta adalah sesuatu yang diidamkan oleh siapapun. Akan tetapi tidak dikehendaki kesembuhannya. Bahwa cinta itu setiap manusia itu, menurut Ibnu Hazm, itu siapapun manusia itu mengharapkan adanya rasa cinta dan senantiasa tidak ingin bahwa cinta itu sembuh. Sifat cinta tidak juga ingin siuman terjaga dari mabuk cintanya itu. Cinta memperindah apa yang tadinya buruk di mata pecinta dan mempermudah apa yang tadinya terasa sulit dan baik. Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menjelaskan arti cinta antara lain, yang pertama, suka sekali, sayang benar-benar sayang. Yang kedua, cinta itu adalah kasih sekali, terpikat antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, cinta itu ingin sekali, berharap sekali. Selanjutnya yang keempat, cinta adalah rindu.
Dan yang terakhir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta adalah susah hati. Artinya terasa susah. Cinta dalam pandangan Al-Quran, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ardh, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Artinya kurang lebih, Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, artinya sesama manusia. Dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Selanjutnya dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya kurang lebih, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia, Allah Subhanahu wa taala, menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Artinya gini, bahwa cinta itu, rasa cinta itu datangnya tidak bisa diketahui, dan itu sebagai fitrah bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita sebagai umat manusia. Tetapi tentunya kita harus bisa mengelola rasa cinta dan itu sendiri. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Adi dalam Al-Kamilnya, hadis dari Ibnu Abbas dengan status mauquf marfu. Man asyaqa fa'afa fakatama famata mata syahidat. Artinya, barang siapa yang jatuh cinta lalu ia menahannya dan menyembunyikan rasa cintanya sampai ia mati, maka ia mati dalam keadaan mati syahid. Jadi tadi saya menyampaikan bahwa cinta itu sesuatu fitrah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita harus bisa mengelola. Kalau di dalam hadis ini disebutkan orang yang bisa menahan rasa cinta dan menyembunyikan rasa cintanya sampai mati, maka ia mati dalam keadaan mati syahid. Subhanallah, Masya Allah. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Hasyiah Al-Bajuri sebagai salah satu syarah atas kitab Fathul Qorib, yaitu kitab Fathul Qorib dikarang oleh Ibnul Qasim Al-Ghazi. Jadi Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengungkapkan beberapa klasifikasi orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Lanjut.
Klasifikasi mati syahid menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Yang pertama, diberi status syahid baik di dunia maupun di akhirat kelak. Syahid fid dunya wal akhirah. Ini berlaku bagi mereka yang ikut berperang di jalan Allah atau fisabilillah dengan motivasi perangnya yaitu menjunjung tinggi kalimat Allah, li'ilahi kalimatillah. Syahid dalam kategori ini diberi perlakuan istimewa di dunia maupun di akhirat. Misalnya dalam hal yang berkaitan dengan prosedur tazhis al-mayyit, mengurus mayit, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani juga. Yang kedua, mendapat kedudukan syahid di dunia saja, syahid fid dunya. Syahid dalam segmen ini adalah orang yang terjun dalam peperangan tidak murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan tujuan meraih harta rampasan perang, atau dalam literatur fikih klasik disebut sebagai ghanimah. Jadi orang yang berperang itu tujuannya adalah mencari harta untuk mendapatkan harta rampasan perang. Maka ini disebut syahid fid dunya. Para syahid yang masuk kategori ini mendapat perlakuan sama sebagaimana syahid yang pertama, yaitu tidak perlu dimandikan, dikafani, dan disolati. Adapun klasifikasi mati syahid yang ketiga, yaitu diberi pahala syahid di akhirat, syahid fil akhirah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW menuturkan as-suhada'u khamsatun, al-mat'unu wal maqtunu wal gharibu wa sahibul hadami wasyahidu fi sabilillah. Artinya ada 5 orang yang masuk kategori mati syahid. Yang pertama, orang yang meninggal akibat terpapar virus. Yang kedua, orang yang meninggal dilanda sakit perut tak berkesudahan. Yang ketiga, orang yang meninggal dunia dalam kondisi tenggelam. Yang keempat, orang yang meninggal dunia tertimpa reruntuhan. Ini sebagaimana mungkin yang sedang terjadi saat ini, yaitu banyaknya kondisi longsor. Semoga mereka yang meninggal dalam kondisi longsor terhitung, kalau dalam kondisi mukmin dan muslim itu terhitung dalam kondisi mati syahid. Dan yang terakhir, yang kelima, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bajuri lebih lanjut menambahkan, orang yang mati syahid lantaran isyak atau rindu dendam juga masuk dalam kategori syahid fil akhirah. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW, man asyaqa fa'afa wa katama famata mata syahidan. Artinya, mereka yang mengalami rindu dendam, cinta kemudian rindu dendam, tetapi mampu menjaga kehormatannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama, sebagaimana khalwat, berduaan, terlebih yang lainnya yang lebih dilarang oleh agama, dan tidak membiarkan orang lain tahu akan keadaannya. Jadi dia itu memiliki rasa cinta, rasa suka, rasa rindu, tetapi orang lain berusaha jangan sampai tahu. Itu dilakukan sampai meninggal, maka ia telah meninggal dalam keadaan syahid.
demikian pembahasan tentang orang yang mati syahid dalam keadaan menahan dan menyembunyikan rasa cinta dan rasa rindu kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.